Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, di banyak negara demokrasi, setiap kali ada presiden baru, berbagai pollster dan lembaga-lembaga riset universitas menganalisis kemungkinan gagal atau berhasilnya pemerintahan baru tersebut. Nah, di Amerika Serikat misalnya, hampir semua koran dan majalah terkemuka memuat berita First 100 Days of Franklin Delano Roosevelt, First 100 Days of Ronald Reagan, First 100 Days of Jimmy Carter, First 100 Days of Obama, First 100 Days of Donald Trump, dan lain-lain. Secara demikian, masyarakat Amerika kurang lebih dapat memperkirakan kebijakan politik dalam dan luar negeri Amerika, kebijakan ekonominya, kebijakan perpajakannya, kebijakan imigrasinya, dan lain-lain dari 100 hari pertama para presiden itu. Nah, Prabowo jadi presiden ke-8 Indonesia sudah 236 hari. Jadi kita sudah bisa memperkirakan sebagai chief eksekutif dan panglima tertinggi, Pak Prabowo itu mau membawa kemana bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Seorang sahabat saya mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak mungkin berjalan sigap dan cepat karena kakinya dijerat oleh Gibran Fufufafa sejak hari pertama Pak Prabowo dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024. Sampai sekarang Fufufafa tetap menjadi musuh dalam selimut. Misi pokok si Gibran adalah bagaimana melemahkan Prabowo dari dalam. Buat saya ini sudah terang benderang seterang sinar matahari di bulan Juli. Nah, banyak pengamat mengatakan Prabowo sudah 2 kali bertemu Megawati, jadi posisinya makin kuat untuk mengejawantahkan janji-janji kampanyenya dan juga omong-omong tentang akan melakukan ini, melakukan itu, sehingga menimbulkan harapan palsu di tengah masyarakat luas. Harapan itu saya katakan palsu karena belum terlihat prestasi Prabowo yang dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia. Saya tidak mungkin mengetahui langkah jitu apa yang mau diambil Pak Prabowo. Masyarakat sipil menunggu segera dipecat misalnya Budi Aristiadi dari jabatannya. Kemudian juga segera diganti itu geng Listio Sigit Prabowo dari kepolisian. Dan seluruh pimpinan Partai Coklat yang kesetiaannya 100% pada Jokowi. Dan juga Prabowo bisa menjadikan Gibran jobless karena memang tidak ada gunanya, bahkan merugikan citra Prabowo. Juga segera diganti, yaitu Mendagri Tito Karnavian. Manusia Gibran Fufufafa yang tidak punya kapasitas, tanpa integritas dan nirmoralitas, dalam arti bermoral bejat, masih saja geledar-geledar, bagi-bagi susu, beras, dan lain-lain, dengan menamakannya sebagai bantuan Wapres. Sesungguhnya ini sangat kurang ajar dan mungkin dalam hati si Gibran ini menganggap Pak Prabowo itu tidak cukup cerdas. Seperti dikatakannya dalam akun Fufufafa yang membuat heboh besar setahun yang lalu, dia begitu benci pada Pak Prabowo. Gangster-gangster ternaknya juga sangat benci kepada Pak Prabowo. Nah, masalahnya Jokowi sebagai kaki tangan Xi Jinping, presiden dan sekjen Partai Komunis China, tidak akan pernah berhenti mengejar target politiknya menjadikan Gibran presiden. Walaupun kalau Gibran jadi presiden, ya a'udzubillah min dzalik, tentu menjadi presiden yang pekok, plonga-plongo, lulak-lolok, ya, dan Jokowi tidak peduli sama sekali. Terus terang, sepintas gebrakan politik Prabowo memberikan harapan, misalnya menempatkan pasukan TNI di berbagai kantor kejaksaan untuk melemahkan pengaruh Jokowi, tapi menurut saya itu berlebihan di samping melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, menurut saya ini sekali lagi saya minta maaf,
cara yang lebih anggun dan berwibawa menurut saya Pak Prabowo segera mengganti Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, dan semua oknum yang masih memuja Jokowi, lenyapkan. Juga segera ganti KPK dengan orang-orang yang masih bersih moralnya, dan awasi penuh gerakan-gerakan bawah tanah ternak Mulyono, dan segera ganti semua menteri, wakil menteri yang sudah begitu jelas punya kesetiaan tunggal pada Jokowi. Makin cepat, makin bagus. Saya yakin oknum dari Solo bernama Jokowi terus melakukan konsolidasi politik dengan membeli kesetiaan para ternaknya dengan uang yang seolah tanpa batas. Jadi Mas Prabowo, please stop hesitating and start attacking those useless bandits. Those bandits are actually enemies of the people. May Allah bless you and keep you. Jangan ragu-ragu Mas Prabowo. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.